Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak hebat, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali bertemu di pertemuan G-Meet keempatnya kalau nggak salah. Dan hari ini di modul kita, di modul 1.1, kita membahas tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri, guru PJOK. Seperti biasanya, belum memulai kelas ini, alhamdulillah kehadiran sudah memenuhi kuota, sudah 11 peserta diseminasi PJOK Babel 2024 kelas 005 Kabupaten Bangka. Izin untuk hari ini ketua kelas kita Kak Abus atau Kak Abu sudah hadir belum? Sudah. Silakan Kak Abu seperti biasanya untuk memberikan pencerahan dalam doa kita. Silakan tunjuk siapa yang mulai hari ini. Kita hari ini 1 JP kakak. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada fasilitator kita yang sudah sempat hadir. Ya, jadi untuk kali ini seperti biasanya sebelum memulai Zoom kita hari ini ada baiknya kita berdoa yang kali ini akan dipimpin oleh senior kita, sesepuh kita Kakak Khairi. Kepada Kakak Khairi kami persilakan. Ya, terima kasih kakak-kakak. Alhamdulillah sebelum kita memulai acara kita pada siang ini, ada baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat barokah. Amin. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih kepada Kak Khairi yang sudah memimpin doa kita. Semoga apa yang kita sampaikan, kita doakan dijabah oleh Allah SWT. Amin. Izin, yang saya bagikan di layar muncul nggak ya? Belum saya bagikan ya? Belum, Kak. Keluar tadi ya. Oke. Udah muncul ya kakak-kakak ya? Boleh jempol aja kalau udah muncul. Oke, hari ini pertemuan kita untuk merefleksikan apa yang menjadi bagian dari pembelajaran kita di modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di mana tatap maya kita hari ini cuma 1 JP 45 menit. Kalaupun ada lebih nanti ya, saling kita toleransi. Oke, seperti biasa kesepakatan bersama yang pertama menyalakan kamera. Dipersilakan kepada kakak-kakak untuk menyalakan kamera, dan kalaupun mau on cam silakan izin di chat di ini. Selanjutnya hadir seutuhnya selama G-Meet maupun kegiatan luring nanti. Kalaupun tidak bisa hadir, dimohon ada suatu penjelasan baik itu secara WA maupun surat agar nanti untuk kelulusan menjadi suatu pertimbangan kita dari Pasil maupun dari PIC Kabupaten maupun dari BGP Babel. Yang selanjutnya menghargai waktu dari jam berapa kita mulai sampai ke jam berapa selesai. Selanjutnya memaksimalkan fitur chat di Meet maupun di WA Group. Selanjutnya klik raise hand apabila mau bertanya ataupun sesuatu hal yang mau dipertanyakan ataupun mau izin kemana.
Selanjutnya, gangguan teknis adalah hal wajar, di mana kalau di daring, dalam luring pun kita terjadi kendala, apalagi daring dengan kendala teknis seperti sinyal hilang, cuaca, laptop, ataupun alat-alat komputer lainnya. Lanjut, seperti ini tujuannya secara luas, kami sebagai fasilitator memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif, yang dimana tujuan ini untuk kita sebagai guru peserta dari diseminasi PKG PJOK ini nanti. Capaian akhir dari pelatihan ini udah jelas, kakak-kakak selaku guru PJOK nanti mampu bersikap secara reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK di kesehariannya di sekolah. Artinya nanti hasil dari umpan balik kita dari kegiatan ini adalah suatu perubahan paradigma yang kita mengajar untuk peserta didik memberikan kesan yang bermakna, yang bagi mereka olahraga bukan sekedar bersifat main bola atau apapun, tapi ada suatu pendalaman bagi mereka. Lanjut. Kalau ini tujuannya sudah jelas dari modul Bapak-Bapak atau kakak-kakak diharapkan setelah menyelesaikan modul refleksi untuk dapat membuat suatu paradigma perubahan diri dari menjadi guru PJOK yang diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran dan pentingnya melakukan refleksi dari hubungannya dengan keberpihakan pada siswa atau peserta didik. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Lewat, karena ini cuma sekedar pengantar. Nah, ini agenda kita hari ini, kakak-kakak yang hebat. Yang pertama, menganalisis tulisan refleksi yang kakak-kakak tulis nanti. Yang kedua, berbagi hasil analisis yang kita tulis nanti di link Jamboardnya. Ya. Nah, analisis tulisan refleksi sebagai berikut. Ini Kak Abu atau Kak Agung boleh di screenshot, tapi sudah saya bagi tadi di grup WA kita ya. Nah, ini bentuk-bentuk soalnya, linknya nanti izin, tadi sudah saya ini, nanti saya kasih waktu 15 menit untuk menjawab soal-soal ini di link Jamboard. Nah, saya klik link Jamboardnya ada di chat, nanti saya juga kirim coba lewat WA. Izin. Nah, silakan kakak-kakak buka link Jamboardnya yang sudah saya bagi di chat. Nah, dibuka. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit cukup nggak? Atau 15 menit? 6 soal itu. Oke, kita sepakat 10 menit sampai 15 menit ya kakak ya. Silakan berdiskusi. Saya on mute. Silakan tuliskan masing-masing di link Jamboard. Izin kawan-kawan, di mana link Jamboardnya? Di mana nih? Izin Kak, mana linknya belum? Mana link Jamboardnya? Di chat nggak ada nih. Kakak Salendra. Kirim di Link Jamboardnya grup belum ya, ada ini. link Jamboard. Jangan sampai bertimpa-timpa ya kakak-kakak ya. Saling ini aja, gesernya pelan-pelan.
Sudah saya bagi Kak Randi. Terima kasih Kak Tony. Kak Basil. Siap, lanjut.
izin kakak, jambotnya boleh diisi, tapi jangan sampai bertimpa-timpa ya. Saling geser aja, digeser. Kalau Kak Abu mampu gesernya lebih bagus, digeser punya teman. Kayak Kak Hoiri itu kan belum ada jawabannya. Boleh pakai stick note, boleh pakai teks. Santai gitu ya, kakak-kakak ya. Santai kakak. Kak Yuli sambil berpikir ini. Santai Kak Yuli. Ada 6 pertanyaan ya. Lanjut. 20 menit lah cukup kita kan. Nanti 25 menitnya diskusi kita. Lanjut. Saya izin dulu mau sholat.
Oke, kakak-kakak izin kurang lebih hampir 15 menit berlalu sampai 20 menit. Oke, kita selanjutnya mari berbagi refleksi ya. Jadi karena ada 6 slide, saya ada 15 kurang lebih. Jadi satu slide-nya 2 orang yang menampilkan atau membaca yang dari itu ya. Oke, untuk yang pertama nih saya minta siapa dulu yang mau? Pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa yang saya tulis? Silakan. Pada kakak-kakak, siapa yang mau silakan. 2 orang ya. Nanti yang lain boleh menanggapi. Mengingat waktu kita cuma 1 JP 45 menit, ini sudah berjalan hampir kurang lebih 25 menit. Di waktu time saya. Silakan. Atau Kak Abu yang menunjuk temannya sebagai ketua kelas. Silakan Kak Abu. Siap. Jadi saya ini belum pernah dengar suaranya Kak Wahyu, Kak. Mungkin Kak Wahyu bisa membaca hasil refleksinya dan berbagi kepada kita semua. Ya, Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya, Kak? Halo? Bisa. Ya, Kak? Bisa. Aman. Aman nggak? Tunggu dulu, Kak. Mana jawabannya? Izin jawab. Kak Wahyu tulis dijawab langsung misalnya. Apa yang Kak tulis Wahyu kan pasti ingat kan? Iya, Kak. Silakan. Saya soalnya tentang bagaimana menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.3 ya, Kak ya. Yang saya lakukan refleksi setelah membaca atau setelah Google Meet yang disediakan kakak fasilitator, Kak. Jadi itu yang saya lakukan biasanya, Kak. Masih ada Kak Wahyu? Udah itu, Kak. Ya. Oke. Selanjutnya siapa Kak Abu? Nanti 2 orang baru kita tanggapi aja lah. Ya, kita sini kan cuma diskusi menguatkan dan penguatan. Oke, mantap Kak Wahyu. Sekarang gilirannya Kak Selendra mungkin. Udah kangen saya sama Kakak Selendra nih. Baik, Kak. Apa tadi izin Kak, apa tadi yang pertanyaannya? Lupa saya. Yang nomor 1, Kak. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa yang saya tulis? Oke. Mana yang tadi? Hilang, wih. Jadi saya menuliskan setiap refleksi, saya memperhatikan, mengamati, yang mencerna setiap pembelajaran, proses pembelajaran yang dilakukan di akhir pembelajaran, saya tulis biasanya.
Nah, itu saja mungkin Kak. Mana jawaban? Oke kakak, terima kasih kakak Selendra, kakak Wahyu. Selanjutnya soal nomor 2 ya. Jadi kita sambil dari 6 soal ini baru kita saling diskusi lagi. Kalau bisa panjang lebar kak ngomongnya kak, jadi waktu kita habis berdiskusi ini. Ya, Karya kenapa? Sepertinya jam tidur ya kita semua ya. Kita korbankan dulu ya waktu tidur sesaat. Arandi senyum terus ya. Oke, nomor 2, pertanyaan kedua. Silakan Kak Abus, Kak Abdu. Silakan siapa yang mau ditunjuk untuk menjawab pertanyaan nomor 2 itu. Bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi? Terus apa yang muncul di pikiran setiap kali kita melakukan itu? Silakan Kak Abu. Oke, kira-kira siapa yang mau sebelum ditunjuk silakan anjungkan tangannya. Jangan mau Saya, Kak. terus. Gantian. Oke, sekarang Kak Randi, Kak Selenderanya sudah tadi. Gantian, Kak Randi, silakan Kak Randi. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin rekan-rekan. Mana nih? Untuk soal nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap saya menuliskan refleksi? Menurut saya merasa menambah wawasan dan menambah ilmu di pembelajaran, sehingga saya tahu letak kekurangan saya selama saya mengajar di sekolah. Mungkin itu. Terima kasih. Lanjut. Oke, Kakak Agas Munandar mengacungkan tangan, mungkin ingin menyampaikan sesuatu atau Baik, ingin terima kasih. menjawab pertanyaan kedua, silakan. Ya, saya ingin menambahkan saja, sama seperti Kak Randi tadi ya. Pertama merasa senang dengan bisa menambah ilmu pengetahuan, khususnya selama ini yang belum kita tahu tentang kegiatan didapat dari modul dan PKG ini, dan bisa membenahi apa yang kurang dari diri sendiri, sehingga yang kurang itu menjadi refleksi kita, jadi diperbaiki dan dibenahi yang kurang-kurang tersebut, sehingga nanti terciptalah bisa kita melakukan suatu dari kekurangan itu kita bisa benahi dan tercapailah suatu tujuan yang kita inginkan. Terima kasih. Mantap kakak, lanjut pertanyaan ketiga ya. Apa masih satu lagi Kak Abu? Sorry, saya sambil ngasuh ini tadi, si kecil banget. Oke, terima kasih kepada Kak Randi sama Kak Aris. Sesuai dengan yang diminta oleh Fasi kita, minta satu lagi, kita kasih satu lagi. Kepada Kak Yuli Astuti, silahkan menyampaikan apa yang ditulisnya. Silakan Kak Yuli. Baik, untuk soal yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Jawabannya adalah, nungguin. Oke, yang pertama, saya merasa sangat senang dan memiliki kepuasan tersendiri dalam jangan tanda kutip ya, materi yang diberikan dan keadaan di sekolah, terutama aset-aset yang dimiliki, itu yang saya pertimbangkan. Baik, seperti itulah kiranya. Kak Bu, terima kasih. Oke, mantap Kakak Yuli ya. Lanjut Kak Abu, kita ke soal ketiga ya.
Silakan dilihat kakak-kakak aja jawabannya ya. Saya on. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebelum saya tunjuk siapa yang mau. Oke, Kak Abdus kayaknya mengajukan tangan. Bagus sekali, semangat sekali Kak Abdus. Kepada Kak Abdus kami persilakan. Kayaknya ada gangguan dari Kak Abdusnya. Kita alihkan ke Kak Ria mungkin. Pada Kak Ria, silahkan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, izin kakak-kakak semua saya akan menjawab pertanyaan slide ketiga. Pertanyaannya, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik yang berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa saja yang menjadi tantangannya? Baik, yang pertama melakukan refleksi sebagai pengulangan dan pendalaman materi yang sudah dipelajari. Tantangannya di sini adalah waktu. Selain waktu, masih banyak kata-kata yang familiar yang baru saya kenal. Karena selama ini belum pernah buka modul. Nah, jadi melalui PKG ini masih banyak kata-kata yang familiar yang belum saya pahami. Insya Allah ke depannya saya akan menjadi pendidik yang lebih baik lagi, yang bisa memahami modul-modul yang telah kita pelajari. Terima kasih. Sudah Kak Abu? Lanjut Kak Abu. Oke, terima kasih kepada Kak Ria yang telah menyampaikan gagasan atau isi pikirannya ya yang luar biasa. Sekarang Kakak Abdus lagi-lagi mengangkatkan tangan, lambaikan tangannya yang kuat. Oke, Kak Abdus, gaskan Kak Abdus. Terdengar nggak? Baik, hal apa saja menurut saya yang menjadi lebih baik yang berkaitan dengan menulis refleksi dan hal apa yang masih menjadi tantangan? Menurut saya pribadi, hal yang lebih baiknya dalam menulis refleksi ini tentunya kita mengingat kembali atau mengulang kembali pembelajaran yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian hal yang masih menjadi tantangan sama seperti kata Kak Ria tadi, waktu ya, dan kemampuan saya pribadi dalam memahami materi yang kita pelajari. Artinya kemampuan diri kita pribadi setelah mempelajari materi tersebut, mampu nggak kita memahami isi dari materi tersebut. Karena kadang ada beberapa materi yang kita hanya belajar, setelah Zoom kita sudah lupa. Itu mungkin tantangan yang saya pribadi hadapi. Terima kasih. Keren sekali Kak Abu. Kak Abu, kita pertanyaan keberapa sekarang? Pertanyaan keempat, Kak. Keempat aja ya, loncat. Oke. Silakan Kak Abu, dipimpin lagi teman-temannya. Karena ini hari ini khusus untuk kalian refleksi, saling umpan balik dan saling memberikan tanggapan. Ini sedikit yang hari ini ngisinya nih cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kalau nggak salah. Yang lainnya kemana ini? Silakan Kak Abu. Oh, ada yang jawabnya lebih kurang seperti yang ada di modul untuk jenis mobil refleksi. Nah, seperti apa? Dituliskan kan harusnya kan? Silakan. Nggak apa-apa kakak, kita saling refleksi. Siap. Izin jawab
Kak Tony, jadi kemungkinan tadi itu kawan-kawan sudah jawab di yang pertama tadi kayaknya kebanyakan di situ. Jadi di situ semua Iya, kemungkinan. betul. Numpuknya di yang pertama, nggak apa-apa. Lanjut aja. Silakan kakak-kakak diceritakan di sini, di soal nomor 4 ini kan. Masih Oh, terkenang. Kami juga kayak gitu kemarin. Ya, memang juga kita saling belajar kan. Kesalahan itu hal biasa. Selanjutnya juga tetap ada kesalahan, tapi jangan sampai diulang-ulang berkali-kali kan. Lanjut Kak Abu, dipimpin lagi. Masih ada waktu kurang lagi kita 10 menit di time saya. oh. Oke, siap. Jadi untuk yang keempat ini sebelum saya tunjuk seperti biasanya inisiatif siapa yang mau, kawan-kawan atau kakak-kakak semuanya. Silakan acukan tangannya. Kayaknya perlu tunjuk langsung nih. Oke, Kakak Dwi mungkin bisa menyampaikan untuk Kakak Dwi. Baik, saya terima kasih Kak Abu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang keempat, bagaimana, walaupun saya belum menulis di jamborenya ya, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri dengan rubrik yang ada. Kita ketahui kalau rubrik refleksi itu kan alat bantu yang berguna untuk menilai kualitas penulisan refleksi kita ya. Jadi rubrik itu kalau tidak salah berisi tentang kriteria-kriteria yang harus kita penuhi seperti penyampaian materi kita sudah sesuai dengan teorinya atau belum kan. Terkadang kan teorinya seperti A, praktiknya di lapangan B ya. Terus relevansi dengan materinya sesuai atau tidak dan penggunaan bahasa kita yang mudah dipahami oleh peserta didik atau tidak. Ya, mungkin seperti itu, Kak Abu. Siap. Super sekali dari Bu Dwi ini. 4 jempol, 5 jempol mungkin saya kasih. Ya, jadi mungkin ada kawan lagi, kakak-kakak lain yang ingin menyampaikan, kita kasih kesempatan satu kali lagi sebelum saya tunjuk. Masih ada 2 pertanyaan lagi Kak ya. Atau kita lanjut ke kelima aja pertanyaan ya. Bisa 5 Kak Bu ya. Silakan Kakak dilihat. Ya. Siapa yang belum bersuara supaya nanti terekam di gimmick kan, oh si ini belum bersuara, nggak pernah bersuara. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu mungkin yang belum bersuara tadi itu Kak Eti, mungkin sesepuh kita, senior kita. Silakan mengeluarkan suara emasnya. Soal nomor berapa Pak Tabu? Soal nomor 5, Bu. Bagaimana seharusnya? Sebagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam. Menurut saya, bagi saya untuk menulis refleksi yang lebih baik, kita harus kerjasama dengan teman sejawat di sekolah, bagaimana menilai kita dalam keterampilan kita mengajar kepada peserta didik. Terus kita harus bertanya juga dengan teman sejawat kita, bagaimana refleksi kita untuk mengajar anak-anak peserta didik di sekolah. Terus baik bagaimana refleksi kita untuk diri kita sendiri itu bagaimana, mereka yang menilai, kita pun harus bertanya kepada teman sejawat. Nah, terima kasih Bu Abu. Itu yang bisa saya jawab. Mantap sekali Kak Eti.
Oke, mungkin kita langsung lanjut pertanyaan yang ke-6 ya, Kak Tony ya. Silakan Kak Abu, pertanyaan ke-6. Waktu kita masih 3-5 menit lagi. Nanti kita penutupan rangkuman dari semua ini. Silakan Kak Abu. Oke, untuk pertanyaan ke-6 ini saya maunya Kak Yakin yang belum mengeluarkan suara emasnya. Benar Kak Yakin? Kami persilakan. Soalnya apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PBL yang reaktif ya? Jawaban saya adalah berusaha untuk mengambil pelajaran pada setiap pengalaman. Itu saja. Terima kasih. Akhirnya deh, sana aja deh. Keluar dulu, nggak sini. Keluar dulu. Oke, Bapak. Luar biasa semua jawabannya, sangat menginspirasi dan memang luar biasa pembelajaran kita hari ini, dan refleksi modul 1 ini alhamdulillah semuanya tuntas. Dan ada beberapa teman kita juga mungkin terkendala dengan jaringan, dengan itu, tetapi intinya satu, dalam gimmick kita cuma sebagai penguatan apa yang kakak pelajari secara mandiri di LMS. Ya. Nanti saya stop dulu yang jamrotnya ya. Izin kakak, 3 menit dulu saya, 2 menit lah, saya nganuk si kecil ini, kebetulan lagi ngamuk. Ibu Ria, tolong speakernya dimatikan. Oke, Kak Abu. Oke kakak, izin. Saya bagi screen yang baru. Oke, mudah-mudahan udah masuk screen-nya. Intinya yang kakak-kakak lakukan refleksi hari ini memberikan suatu perubahan lagi bagaimana kakak-kakak melakukan memahami konsep dari apa itu refleksi, apa itu bagian dari refleksi, dan bagaimana caranya mengimplementasikan tulisan refleksi kita itu untuk model refleksi yang berbeda di setiap anak didik kita. Dan semoga anak-anak didik kita menjadi pembelajar yang merdeka, bermakna selamanya, sesuai dengan bakat, minat, dan kemauan mereka dalam belajar. Dan kami berharap kakak-kakak di sini mampu memberikan satu pembelajaran yang berbeda dari biasanya, dan kita sebagai pelayan di sini. Kalau sebagai pelayan berarti kita harus melayani dengan baik kebutuhan anak-anak. Kita sebagai pemilik warung juga menawarkan, Nak, tersedia menu apa di sini? Ini kopi, ini teh, ini air putih. Tinggal mereka mau pilih yang mana. Nah, dari apa yang kita sediakan itu, mari kita kembangkan berdasarkan minatnya mereka, selera mereka, manis, pahit, seperti itu, ya.
Mudah-mudahan cukup dipahami kakak-kakak, dan di penghujung akhir ini seperti biasa Kak Abu, ucapan terima kasih selalu muncul ya Kak Abu ya. Dan izin saya lebih batas waktu, tapi di time saya aman sekitar 50 menit sampai 60 menit itu aman. Berarti sudah melebihi waktu 45 JP-nya. 45 menit 1 JP. Seperti biasa Kak Abu, saya stop frame, nanti pimpin doa, kita foto sesi bersama. Kak Abu tolong di backup ya sesuatu halnya. Fotonya. Kadang-kadang laptop saya ini lambat ini. Oke, silakan Kak Abu untuk hari ini kita tutup dengan doa Kak Abu dan dengan teman-teman. Mic-nya Kak Abu. Ya, baiklah. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan pertemuan kita. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak semua yang hebat, yang teristimewa ya untuk menutup kegiatan kita. Ada baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari sampai detik ini mempunyai perubahan untuk kita, untuk peserta didik. Saya pimpin langsung untuk mengakhiri kegiatan kita. Baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Kak Abu dan kakak-kakak hebat, kakak-kakak istimewa. Sebelum menutup, izin sebelum berpose, saya ingatkan tugas-tugas mohon dikerjakan. Silakan dilihat petunjuknya seperti apa. Seperti kata Kak Yuli tadi, di situ ada petunjuknya, sudah jelas rubriknya seperti apa, dipenuhi. Berdasarkan pengalaman kita, pendapat kita. Seperti itu kakak-kakak, mari berpose dengan gaya bebas, yang penting ceria. 1, 2, 3. Luar biasa kakak hebat. Selamat siang. Mohon maaf apabila mengganggu waktu istirahatnya, waktu keluarganya. Salam perubahan. Paradigma baru PJOK. Salam bermakna selamanya. PKG PJOK. Destinasi kelas 5. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Salam olahraga. Terima kasih. Jaya. Saya Izin kakak semuanya, kakak kasih izin keluar. Terima